Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu konsep penting dalam mata kuliah pengambilan keputusan, yaitu model pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang pasti dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam organisasi, kelompok, maupun individu. Nah, melalui video ini kita akan memahami bagaimana sebuah keputusan dibuat berdasarkan model-model tertentu. Pertama, pengertian dan pentingnya model pengambilan keputusan. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis modelnya, kita tentunya perlu memahami dulu apa itu model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan ialah kerangka atau pendekatan yang membantu seseorang atau organisasi dalam memilih suatu alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Model ini juga penting karena dapat meminimalisir kesalahan, mengurangi subjektivitas, serta membantu proses berpikir yang lebih terstruktur. Dengan model, keputusan tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga analisis. Model pertama yang paling sering digunakan adalah model pengambilan keputusan rasional. Model ini menekankan bahwa keputusan diambil melalui proses sistematis, logis, dan berdasarkan data. Langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengembangkan alternatif solusi, menganalisis alternatif, memilih alternatif terbaik, melaksanakan keputusan, melakukan evaluasi. Model ini cocok digunakan ketika masalahnya jelas dan informasi tersedia lengkap. Contoh, ketika perusahaan ingin menentukan strategi pemasaran baru, mereka akan menganalisis data, memprediksi hasil, lalu memilih alternatif yang paling menguntungkan. Selain rasional, ada juga model pengambilan keputusan intuitif. Model ini menggunakan pengalaman, perasaan, dan insting individu dalam pengambilan keputusan. Biasanya digunakan ketika situasi tidak memungkinkan untuk melakukan analisis panjang, seperti kondisi darurat. Contohnya, seorang dokter UGD yang harus menentukan tindakan cepat untuk menyelamatkan pasien, atau seorang nelayan yang intuitif memilih waktu melaut berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Meskipun terlihat sederhana, intuisi bukanlah asal tebak. Intuisi terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan yang sudah tersimpan dalam memori. Berikutnya adalah model pengambilan keputusan partisipatif. Model ini melibatkan banyak orang dalam proses pengambilan keputusan. Setiap anggota kelompok memberikan pandangan, masukan, dan ide sebelum keputusan itu dibuat. Model ini memiliki banyak kelebihan seperti meningkatkan kreativitas alternatif, memperkuat komitmen tim, dan mengurangi resistensi saat keputusan diterapkan. Contoh penerapannya adalah rapat organisasi, musyawarah desa, atau pembuatan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat. Keputusan dibuat dengan mempertimbangkan banyak sudut pandang sehingga hasilnya lebih komprehensif. Ada model lain yang tidak kalah menarik, yaitu model bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Model ini menjelaskan bahwa manusia sebenarnya ingin membuat keputusan yang rasional, tetapi seringkali terbatas oleh waktu, informasi, dan kapasitas berpikir. Akhirnya manusia cenderung mengambil keputusan yang cukup baik atau satisfying, bukan keputusan yang paling sempurna. Contohnya saat kita memilih tempat makan, kita tidak meneliti restoran yang ada. Kita hanya memilih yang terlihat oke atau menarik, terjangkau, dan terdekat dengan kita. Itu sudah cukup. Inilah bentuk rasionalitas terbatas.
Jadi, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa ada berbagai model pengambilan keputusan, mulai dari model rasional, intuitif, partisipatif, hingga rasionalitas terbatas. Setiap model juga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan dapat digunakan sesuai dengan situasi serta kebutuhan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga penjelasan dan pemaparan kami ini dapat bermanfaat dan membantu dalam memahami konsep dalam mata kuliah pengambilan keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.